Kalau begitu saya rekam video ya, nanti bisa diikuti lagi di di YouTube ya. Oke, baik. Nah, kita mulai dengan membaca kembali naskah yang sudah saya sampaikan. Jadi itu ada dua. Yang pertama itu pelajaran bagi kita ya, pelajaran bagi kita. Itu begini. Kalau saudara membaca sebuah karya, sebuah buku itu, maka sempatkan, termasuk Mas Randy juga, sempatkan untuk melihat rujukannya, melihat referensinya. Jadi misalnya kalau saya membaca buku ini, bukunya Plum and Niven ini, kemudian di sana itu ada sebuah gambar yang menarik. Coba saudara lihat pada halaman ini, pada halaman 29. Di sana kan ada kata-kata adapted from Niven 1999, betul? Pak, yang dimaksud dengan buku Niven tahun 1999 itu adalah berjudul Prototyping to Reach Product Quality. Ya, oke. Ya betul ya. Nah, sehingga saya kirimkan itu kepada saudara. Maksud saya itu supaya saudara bisa membaca aslinya. Gitu. Begitulah seharusnya. Gitu. Prototyping to reach product quality. Pengembangan purba untuk mencapai, untuk mewujudkan kualitas produk. Nah, kita bicara tentang kualitas produk. Di sini saya bacakan sekilas abstraknya. This chapter provides a framework for product quality consisting of the following 3 criteria. Bab ini menyajikan sebuah kerangka kerja kualitas produk yang terdiri atas 3 kriteria sebagai berikut. Jadi ada 3 kriteria ya, Mas Redis ya. Yang pertama adalah validity, validitas. Yang kedua adalah practicality, kepraktisan. Dan yang ketiga adalah effectiveness atau keefektifan. And provides insight into the applicability, dan memberikan gagasan ke dalam aplikabilitas. Aplikabilitas itu adalah seberapa ia dapat diterapkan. Other framework dari kerangka kerja tersebut in various domains of educational product development, dalam berbagai domain atau ranah pengembangan produk kependidikan. Misalnya Mas Redis mau mengembangkan apa? Permainan simulasi. Jadi Mas Redis nanti juga harus mengkaji ya, itu kualitasnya minimal dari 3 kriteria. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah kepraktisan atau praktikalitas, dan yang ketiga adalah efektifan. Nah, mengapa seperti itu? Karena kalau saudara bisa lihat pada bagian bawah dari buku ini pada halaman 3, itu, di sana disebutkan bahwa sebetulnya kualitas tadi itu berhubungan dengan kurikulum. Ya. Nah, kurikulum itu memiliki beberapa kriteria kebagusan. Yang pertama adalah secara ideal, yang kedua secara formal, yang ketiga secara perseptual, persif, gitu. Dan yang keempat adalah operasional, dan yang kelima adalah eksperiensial, dan yang terakhir adalah attain atau yang tercapai. Nah, halaman 9, oke, dengan yang 29 sama ya, cocok ya, sumbernya sama berarti ya. Oke, nah di sana ditampakkan, misalnya untuk validity itu ternyata sumber utamanya sumber datanya Mas Redis ya, itu adalah expert, ahli, betul. Oke, nah kemudian untuk practicality itu
itu ternyata sumber datanya yang utama itu adalah user. Lihat di sini, ya. Ini CE di kolom kedua, dan yang berikutnya di final versinya juga di user, ya. Itu. Sedangkan effectiveness itu pada terutama sistem dalam hal ini adalah peserta didik. Nah, perhatikan validitas baik relevansi maupun konsistensi yang ditanya siapa? Validitas ahli. Kalau praktikalitas user atau guru. Kalau efektivitas juga pada siswa. Paham? Jadi ada 3 kualitas, sebetulnya 4 seharusnya. Validitas konstruk dan validitas konten yang ditanya expert pendidikan jasmani dan olahraga, expert ilmu pendidikan secara umum, dan expert bidang teknologi pembelajaran. Oke, jadi ada 2 yang ditanya di situ adalah validitas konstruk dan validitas konten. Konstruk itu adalah konsisten, konten itu adalah relevan. Nah, kemudian practicality, kepraktisan itu yang ditanya siapa? User, guru yang melakukan uji coba. Keefektifan diukur pada muridnya, ngefek apa tidak, memberikan efek seperti yang diharapkan atau tidak. Nah, sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana caranya